Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sapa RJ, keadilan yang memulihkan. Yang saya hormati mentor Bapak Wahyudi SHMA selaku PLT Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Yang saya hormati Coach Bapak Dr. Andes Seswanta Jaka Purnama APTMSI, dan yang saya hormati dan saya banggakan narasumber. Izinkan saya Sunarwan pada kesempatan kali ini menampilkan atau menyajikan implementasi atas proyek perubahan dalam rangka kepesertaan saya sebagai peserta dalam Diklat Kepemimpinan tingkat 2 angkatan ketiga tahun 2025 pada BPSDM Jawa Tengah tahun 2025. Tema atau proyek perubahan yang kami ambil yaitu dengan judul Strategi Upaya Pemulihan Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pasca Penyelesaian Perkara melalui pendekatan restoratif justice. Berikut tayangan video yang akan kami tampilkan sesuai dengan tahapan-tahapan milestone yang telah kami susun sebelumnya. Restoratif justice adalah pendekatan hukum yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di kejaksaan, pendekatan ini menjadi bagian penting dalam menyelesaikan perkara secara adil, efektif, dan bermakna. Tidak hanya soal menghukum, restoratif justice menekankan dialog dan rekonsiliasi. Pelaku diberi kesempatan bertanggung jawab, korban mendapatkan pemulihan, dan masyarakat merasakan keadilan yang lebih manusiawi. Dalam kasus ringan seperti pencurian kecil atau penganiayaan ringan, kejaksaan memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Kesepakatan dapat berupa permintaan maaf atau penggantian kerugian, tanpa perlu proses sidang panjang. Restoratif justice mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pengadilan, serta menghemat hingga 70% anggaran dibandingkan penanganan konvensional. Ini juga membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Setelah kesepakatan damai, pelaku wajib memenuhi kewajiban seperti kerja sosial, permintaan maaf, atau mengganti kerugian. Korban pun merasa didengar dan dihargai. Proses ini berlanjut hingga tercipta pemulihan sosial yang nyata. Kejaksaan juga memberikan pelatihan kerja untuk mendukung reintegrasi sosial pelaku. Pelatihan ini membekali mereka dengan keterampilan seperti kewirausahaan atau keahlian teknis, agar bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Program ini membutuhkan kerjasama antara kejaksaan, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Sinergi ini menciptakan sistem dukungan yang utuh bagi pelaku untuk bangkit dan tidak mengulangi kesalahan. Dasar hukum pelaksanaan restoratif justice tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Ini memberikan legitimasi bagi kejaksaan untuk melakukan upaya rehabilitatif dan preventif. Untuk memperkuat implementasi, dibutuhkan surat edaran dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang mengatur mekanisme kolaborasi antar instansi, agar pelatihan kerja dapat dilaksana. Pembentukan tim efektif. Rapat dan pembagian tugas tim efektif. Memasukkan materi penanganan penyelesaian perkara melalui pendekatan RJ ke dalam kurikulum Diklat PPPJ. Menggalang dukungan stakeholder. Penyusunan legal drafting SE Jampidum. Penerbitan SE Jampidum Nomor 1 Tahun 2025. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kejaksaan Negeri Banyumas dengan Pemda Kabupaten Banyumas. Forum Restoratif Daerah, Forda RJ.
Sosialisasi pentingnya RJ dan Sejampidum No 1 tahun 2025. Marketing melalui berbagai kanal media digital. Pelaksanaan pelatihan kerja. Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Kejaksaan Negeri Sumbawa. Selalu diingat bahwa kejaksaan tidak hanya fungsi-fungsi penegakan hukum, tetapi kejaksaan juga bisa untuk tampil humanis. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dewanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Sehubungan dengan adanya program restorasi justice bagi para pelaku kejahatan, kami sangat mendukung apabila nanti akan ditindaklanjuti dengan sebuah langkah strategis, yaitu berupa pengikutsertaan para pelaku kejahatan sebagai peserta pelatihan di tempat kami. Kami ada lembaga yang bernama BLK yang nanti siap untuk menerima pelatihan-pelatihan termasuk dari para pelaku kejahatan. Dan kami juga ada program untuk penempatan dan kesempatan kerjanya. Sehingga diharapkan setelah para pelaku ini lulus dari pelatihan, ya, kami bantu untuk penempatan kerjanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restoratif justice. Restoratif justice adalah sebuah konsep penyelesaian perkara pidana yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia. Dan konsep ini ketika diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana, itu bisa sebelum putusan, di dalam putusan, atau setelah putusan hakim. Adapun filosofi dari restoratif justice, yaitu pemulihan, itu selama ini adalah memikirkan bagaimana pemulihan yang dialamatkan kepada kepentingan korban atau masyarakat. Tapi bagaimana RJ yang pemulihannya itu ditujukan pada kepentingan pelaku. Nah, inilah saya kira yang perlu kita kembangkan dan kita pikirkan bersama, yaitu RJ atau restoratif justice yang pemulihannya itu ditujukan kepada pelaku yang perkaranya diselesaikan melalui RJ. Antara lain adalah bagaimana pelaku untuk diberikan pembekalan sehingga dia nanti bisa bekerja, pelaku untuk dibina sehingga dia menyadari sepenuhnya akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi kejahatan, dan juga penyembuhan-penyembuhan yang lain yang bisa dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Inilah saya kira RJ yang ditujukan pada kepentingan pelaku yang perlu bersama kita pikirkan, dan ini saya kira yang penting. Terima kasih.